seluruh aparatur pemerintah untuk bisa bekerja sama dan menindaklanjuti hingga titik akhirnya. Segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum terkait dengan adanya penembakan-penembakan yang terjadi, dan juga tentunya menjaga juga masyarakat yang ada di sekitar untuk tidak terdampak, dan saat ini upaya-upaya tersebut sedang. Jadi setelah melakukan penyerangan mereka lari masuk ke dalam hutan. Memang itu di pinggir kota, jadi di ujung aspal kejadiannya, dan mereka langsung masuk ke dalam hutan, kemudian baru dilakukan pengejaran dan terjadi baku tembak dengan aparat gabungan TNI Polri. Baku tembak tewaskan 6 anggota KKB, Panglima TNI ke Papua hari ini. Baku tembak yang terjadi antara prajurit TNI dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB teroris di Kabupaten Duga menewaskan 6 orang anggota KKB. Peristiwa tersebut terjadi setelah penyerangan kelompok separatis itu terhadap prajurit TNI dari tim gabungan Satgas Yonif Rider 321, Garing Galung Taruna, dan Kopassus. Satu peleton pasukan resimen Brimob pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap prajurit TNI yang dilaporkan meninggal dunia. Dalam baku tembak tersebut, dilaporkan pasukan Brimob menembak mati sedikitnya 6 orang kelompok separatis teroris bersenjata. Keenam jenazah KKB teroris tersebut berhasil dibawa lari oleh anggota KKB lainnya yang selamat. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono langsung terbang ke Papua usai terjadinya kontak senjata antara kelompok separatis terorisme atau KST kepada tim operasi SAR Pilot Susi Air di wilayah Mugiman, Kabupaten Duga. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono membenarkan informasi tersebut. Rencananya Panglima TNI akan tiba pada hari ini. Panglima TNI akan ditemani Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Militer Dudung Abdurrahman dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak. Ngeri baku tembak pecah KKB Papua versus TNI Polri di dekat tebing hingga banyak yang tewas. Baku tembak sengit antara prajurit TNI Polri dan anggota KKB Papua kembali terjadi. Insiden baku tembak itu berawal dari aksi KKB Papua yang terus mencari kesempatan menyerang TNI Polri. Namun kali ini aksi KKB Papua berhasil tercium prajurit TNI Polri yang bertugas di distrik Kiwirau. Sebuah video viral di medsos memperlihatkan bagaimana anggota KKB Papua berusaha menghadang gerak langkah anggota TNI dan Polri di dekat tebing terjal. Namun bukannya mereka menghabisi musuhnya, malah anggota KKB Papua sendiri yang kehilangan nyawa saat aparat TNI dan Polri melakukan penyergapan balik. Beberapa anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI dan Polri. Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kiwirau. Seperti dilansir poskupang.com, sebelumnya lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Jauhnya jalan dan beratnya medan membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, prajurit TNI Polri pun mulai melangkah maju. Saat itu hari masih pagi, kira-kira pukul 8.00 WITA. Awalnya tak ada gangguan sama sekali, namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu kemungkinan diarahkan ke prajurit TNI Polri, sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI Polri tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Pada saat itulah diketahui bahwa beberapa pria sedang membidikkan senjata ke arah prajurit TNI Polri lantaran jaraknya terbilang cukup jauh. Tembakan itu tak digubris sama sekali, merasa diabaikan. Anggota KKB Papua pun tak lagi menghambur-hamburkan amunisi.
Sesaat kemudian tak terlihat lagi keberadaan kelompok separatis itu bergerak di lokasi penghadangan itu. Setelah aman, prajurit TNI Polri lantas melanjutkan perjalanan. Kali ini, medannya lebih berat, sehingga olah gerak tubuh pun terasa semakin lambat. Meski demikian, langkah kakinya terus maju, kendati yang terbentang di depan mata adalah kondisi medan yang sangat terjal. Dan tatkala sedang berjuang melewati tebing nan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan rupanya. Diam-diam anggota Tatkala sedang berjuang melewati tebing nan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan. Rupanya diam-diam anggota KKB Papua membuntuti perjalanan TNI Polri lantaran sudah 2 kali KKB Papua melancarkan aksinya. Prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Hebatnya hanya dengan beberapa kali tembakan, anggota KKB itu tak lagi bersuara. Mereka dipastikan tewas. Karena saat itu prajurit TNI Polri melepaskan tembakan terukur lantaran jarak dengan KKB relatif dekat. Sementara itu, ruang gerak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kini semakin sempit. Hal ini lantaran pasukan TNI Polri menggelar patroli gabungan saat malam hari di Kabupaten Deia. Melansir dari Instagram @kodam17 guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah itu pada malam hari. Koramil 02-3 bersama Polsek Tigi melaksanakan patroli. Koramil 2-Tigi bersama Polsek Tigi melaksanakan patroli bersama guna menciptakan kondisi Kamtibmas aman dan kondisif di wilayah Kabupaten Deia. Di sela kegiatan patroli, Wadan Ramil Ledda Inf Sudarno mengatakan, sebelum dilaksanakan patroli gabungan terlebih dahulu dilaksanakan apel gabungan bertempat di halaman Mapolsek Tigi. Setelah apel, personel gabungan TNI Polri melaksanakan patroli secara bersama-sama di titik-titik yang telah ditentukan untuk menjaga situasi Kamtibmas. Tutur Ledda Inf Sudarno saat dikonfirmasi perihal kegiatan tersebut, dan Ramil 1703-02-Tigi Mayor Cizi Jerman Dabang dan Ramil 1703-02-Tigi Mayor Cizi Jerman Dabang mengungkapkan bahwa patroli gabungan TNI Polri yang dilaksanakan malam itu untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Kami juga memberikan imbauan kepada warga masyarakat agar jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan mengajak bersama-sama menjaga Kamtibmas di daerah kita jelasnya. Lebih lanjut, dan Ramil 1703-02-Tigi Mayor Cizi Jerman Dabang menuturkan, apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 62. Lebih lanjut, dan Ramil 1703-02-Tigi Mayor Cizi Jerman Dabang menuturkan, apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 02-3. Apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 02-Tigi dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas karena masih sering terjadi tindakan kriminalitas di wilayah. Semoga dengan sinergitas TNI Polri dalam pelaksanaan patroli malam dapat menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Deia dan sekitarnya, ujarnya. Pertama, KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya membantai warga di kampung Nagolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Sebanyak 11 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani meyakini pelaku penyerangan adalah KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kami sangat yakin ini kelompok Egyanus, kata Faizal. Namun, Denrem 172-PWY Brigjen Joe Sembiring menduga aksi itu dilakukan oleh kelompok lain. Kami duga kejadian ini dilakukan KKB pimpinan Arini Tabuni, kata Sembiring melalui keterangan tertulis Sabtu. Intelijen KKB Papua Endus Strategi Intelijen KKB Papua Endus Strategi Perang TNI di balik proyek jaringan telekomunikasi. Mereka berjumlah 20 orang dan memiliki 8 senjata api. Laporan awal menyebutkan jumlah mereka diperkirakan 20 orang dan menggunakan 8 senjata api untuk melakukan penjarahan, penembakan dan pembunuhan terhadap masyarakat pendatang yang melintas dan berjualan di kios di Kampung Nonggoloin, ujarnya. Nama Army Tabuni tidak setenar Egyanus Kogoya.
Pentolan KKB Papua super kejam yang telah membantai warga sipil dan aparat keamanan sepak terjang Army Tabuni juga belum diketahui pasti. Namun informasi yang dihimpun Surya, kelompok Army Tabuni ini tak kalah kejam dari Egyanus ataupun Goliath Tabuni.